Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Liverpool dan meledaknya bom waktu heavy metal football. Heavy metal football adalah istilah yang disematkan pada gaya permainan gegenpressing klub yang menitik beratkan serangan balik cepat dan pressing tinggi. Legenda Liverpool, Jamie Carragher menilai permainan intensitas tinggi yang diterapkan selama 7 tahun era Jurgen Klopp di Liverpool rupanya memiliki efek samping. Para penggawa inti The Reds mengalami penurunan fisik, banyak pemain yang dihajar cedera, hingga berujung hasil-hasil buruk di lapangan. Apakah Liverpool menghadapi penurunan fisik besar-besaran karena cara bermain dan intensitas selama 7 tahun terakhir? Jika mereka terus bermain seperti ini, mereka akan memiliki masalah besar. Ini sepak bola bunuh diri, ujar Carragher. MU kalah, Casemiro kena nutmeg. Casemiro bernasib sial dalam laga perdananya menjadi starter di Manchester United. Dia sudah menjalani 3 laga di Liga Inggris, namun semuanya sebagai pengganti. Selain menelan kekalahan di laga perdananya menjadi starter, nasib sial Casemiro sudah ada sejak babak pertama. Pemain berusia 30 tahun itu kena nutmeg Ayhan Munoz. Manajer Erik ten Hag sempat mengatakan alasannya masih belum memberikan Casemiro starter di laga sebelumnya. Hal itu dikarenakan Casemiro masih butuh adaptasi. Ratu Elizabeth II meninggal, Liga Inggris akhir pekan ini bakal ditunda. Kepergian Ratu Elizabeth II menjadi duka mendalam untuk warga Inggris dan dunia. Inggris pun akan melakukan masa berkabung nasional selama 12 hari. Ketika masa berkabung, tidak akan ada event besar yang berlangsung termasuk dunia olahraga yang bakal di-stop. Liga Inggris dikabarkan akan ditunda, meski sampai berita ini dipublis, belum ada pengumuman resmi dari pihak Premier League. Namun, otoritas setempat akan secepatnya mengambil keputusan untuk ditunda atau dilanjutkannya Liga Inggris, mengingat kompetisi di musim ini sangat padat. Graham Potter ke Chelsea dulu, lalu latih timnas Inggris. Graham Potter kini sudah resmi jadi manajer baru Chelsea. Muncul laporan bahwa FA yang merupakan badan asosiasi sepak bola Inggris sebenarnya mau menunjuk Graham Potter sebagai manajer timnas Inggris. Potter disiapkan sebagai penerus Gareth Southgate, akan tetapi FA kabarnya mengalah dan akan senang jika Graham Potter melatih Chelsea. Tentu Potter akan menambah jam terbangnya lagi dan naik level melatih tim besar. Kemudian selanjutnya FA masih mengantongi namanya untuk duduk di kursi manajer timnas Inggris di masa depan. Graham Potter cabut, Brighton tunjuk Adam Lallana jadi pelatih interim. Setelah Graham Potter meninggalkan kursi manajer Brighton and Hove Albion, Brighton and Hove Albion belum mendapat manajer baru pengganti Potter. Brighton lantas mengangkat pelatih tim U21 Andre Croft sebagai interim. Croft tidak sendiri melatih Brighton, dia dibantu Adam Lallana yang menjadi pelatih interim merangkap pemain. Lallana merupakan pemain senior yang sudah berseragam Brighton sejak 2020. Ex-gelandang Liverpool itu dinilai punya pengaruh di ruang ganti tim. Usai dipermak Napoli, Liverpool langsung jadi favorit juara Liga Eropa. Kini Grassnote mengumpulkan data yang menyebut bahwa Liverpool tak akan mampu untuk lolos ke fase knockout Liga Champions. Grassnote meyakini bahwa Liverpool berpeluang besar finish di peringkat ketiga grup. Alhasil pasukan Jurgen Klopp pun harus melanjutkan petualangan mereka di partai playoff knockout Liga Eropa. Menariknya, Liverpool kini menempati urutan keempat dalam daftar tim yang paling berpeluang meraih gelar juara Liga Eropa. The Reds memiliki kan sebesar 6%. Di urutan pertama daftar ini terdapat klub Inggris lainnya, yakni Arsenal dengan presentase 12%. Arsenal tampil menjanjikan, Thierry Henry mulai tersenyum. Arsenal tampil apik di Premier League musim ini, mereka mencatatkan awal yang menjanjikan. Legenda Arsenal Thierry Henry ikut senang melihat The Gunners tampil menjanjikan di musim ini, namun ia mengatakan masih ada satu hal yang membuatnya resah.
Ia kurang tenang melihat kedalaman skuad Arsenal, apalagi karena Arsenal juga harus bermain di Liga Eropa. Saya pikir starting 11 sudah cukup bagus, tetapi saya khawatir tentang Liga Eropa karena kedalaman tim. Ini musim yang panjang jadi mungkin agak berat bagi mereka, cetus Angri. Awas Robert Lewandowski, pemain Bayern Munich siap main nakal. Bayern akan menjamu Barcelona pada matchday kedua UCL di Allianz Arena. Ini menjadi pertemuan pertama Lewandowski dengan mantan klubnya setelah meninggalkan klub Bavaria itu pada bursa transfer musim panas. Gelandang Marcel Sabitzer mengaku sudah tidak sabar menghadapi pertandingan nanti. Menurut Sabitzer, Bayern akan berusaha menjaga clean sheet. Sabitzer mengutarakan melakoni pertandingan panas ini diperlukan beberapa trik kotor dan permainan cerdik. Jelas di pertandingan seperti ini Anda membutuhkan beberapa hal kotor dan pelanggaran yang cerdik, ujar Sabitzer. Debut di Inter Milan langsung keok versus Bayern Munich di Liga Champions, Andre Onana kecewa berat. Andre Onana mengakui bahwa dirinya sangat kecewa dengan debutnya bersama Inter Milan. Penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut tampil sebagai starter melawan Munich di Liga Champions. Meski ia melakukan 10 penyelamatan, dirinya tetap merasa sedih karena ia kebobolan 2 gol dan timnya harus menelan kekalahan. Anda selalu senang ketika melakukan debut, tetapi memulainya dengan kekalahan tidak pernah menyenangkan. Kami sekarang menderita 2 kekalahan berturut-turut dan perlu fokus pada pertandingan selanjutnya, ujar Onana. Isu transfer Cristiano Ronaldo makin ngawur, kini klub Turki disebut siap boyong sang mega bintang. Kabar mengenai transfer Cristiano Ronaldo itu pertama kali disampaikan oleh media Turki, Ajanspor. Dalam pernyataan mereka, Ajanspor menyebut kalau Cristiano Ronaldo akan segera merapat ke klub Liga Turki. Klub Liga Turki, Fenerbahce dikabarkan menjadi tim yang tertarik untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Untuk Liga Turki, bursa transfer baru akan ditutup pada akhir September ini. Menurut laporan Ajanspor, Presiden Fenerbahce, Ali Koç, dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Ronaldo. Ditekuk Lorient, Peter Bosz, ini tak seperti Lyon yang kita lihat musim ini. Peter Bosz kecewa setelah Lyon gagal meraih poin pada laga tunda Ligue 1 melawan FC Lorient. Lyon menelan kekalahan 1-3 dari FC Lorient, dan Peter Bosz menilai bahwa mereka telah bermain sangat buruk, baik dengan atau tanpa bola. Bahkan saking kecewanya dengan penampilan timnya, ia berkelakar bahwa ia ingin mengganti 8 pemainnya di babak pertama. Bagaimanapun, Bosz mengaku tidak khawatir dengan kekalahan tersebut karena ia yakin pasukannya sebenarnya bisa tampil lebih baik. Martin Braithwaite, Ousmane Dembélé lebih bagus ketimbang Robert Lewandowski. Mantan pemain Barcelona Martin Braithwaite memberikan pendapatnya tentang Dembélé dan Lewandowski. Menurutnya, winger asal Prancis tersebut memiliki lebih banyak bakat daripada Lewy. Kehadiran Lewy di skuad Barca tampaknya menjadi faktor mengapa Braithwaite didepak dari Camp Nou. Dengan ia akhirnya bergabung dengan Espanyol secara gratis. Dembélé membuat perbedaan lebih dari Lewandowski. Ousmane adalah anak yang sangat baik. Saya sangat menyukainya. Dia memiliki bakat yang luar biasa. Saya belum pernah melihat dia seperti itu, ujar Braithwaite. Alex Telles ungkap alasan utama tinggalkan MU demi Sevilla. Alex Telles memutuskan untuk meninggalkan Manchester United demi menjalani masa peminjaman di Sevilla selama 1 musim. Alex Telles mengungkap alasan dirinya meninggalkan Manchester United. Telles mengakui bahwa dirinya menargetkan menit bermain yang cukup guna menjaga peluang mendapatkan panggilan dari tim nasional Brazil yang akan tampil di Piala Dunia 2022 mendatang. Tentu saja demi tampil di Piala Dunia, jika saya berkata tidak, maka saya akan berbohong, ujar Telles kepada TNT Sport. Erik ten Hag bahas kontrak Marcus Rashford. Marcus Rashford menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan di bawah arahan Erik ten Hag. Di awal musim 2022-2023, Rashford tercatat sudah tampil sebanyak 6 kali dengan menyumbang 3 gol dan 2 assist di Liga Inggris. Terkait masa depan Rashford yang kontraknya akan berakhir pada musim panas tahun 2023 mendatang, Ten Hag menegaskan bahwa Manchester United masih dalam posisi yang aman untuk mempertahankan sang pemain. Manchester United saat ini mulai melakukan upaya untuk segera memperpanjang masa baktinya di Old Trafford.
dengan menawarkan kontrak jangka panjang. Paceklik gol, Son janji akan bangkit lebih kuat lagi. Son Heung-min mencetak 12 gol dalam 14 pertandingan terakhir musim lalu dan sukses meraih sepatu emas Premier League bersama dengan Mohamed Salah. Tetapi ia masih belum bisa meneruskan performa tersebut, sehingga sejauh ini di musim 2022-2023 ini, ia masih gagal mencetak gol dalam 7 pertandingan pembuka musim ini dan kembali gagal menjebol gawang di kemenangan Tottenham atas Marseille. Namun demikian, penyerang Tottenham tersebut berjanji akan segera bangkit dan lebih kuat lagi menjelang pertandingan melawan Manchester City akhir pekan nanti. Menang versus Feyenoord, Sarri klaim Lazio main dengan semangat membara. Lazio sukses meraih kemenangan di pertandingan pembuka penyisihan grup UEL melawan Feyenoord dengan skor 4-2. Lazio tampil mendominasi selama 1 jam pertandingan yang berlangsung di Stadio Olimpico melalui 4 gol. Pelatih Maurizio Sarri mengklaim timnya bermain dengan semangat membara di laga tersebut. Pertandingan selalu sulit di kompetisi Eropa dan klub-klub luar negeri tidak lantas menyerah setelah tertinggal 4-0. Jadi kami seharusnya bermain dengan semangat membara di 20 menit terakhir seperti yang sebelumnya kami lakukan, ujar Sarri via Sky Sport Italia. AC Milan pastikan Alessandro Florenzi absen hingga 5 bulan ke depan. AC Milan resmi mengumumkan jika bek kanan mereka yaitu Alessandro Florenzi harus absen hingga 5 bulan ke depan. Florenzi mengalami robek otot di bagian pahanya dan setelah diperiksa lebih lanjut oleh tim medis klub, bek berusia 31 tahun itu ternyata mengalami cedera ganda karena bagian hamstringnya juga mengalami masalah. Florenzi pun akhirnya terpaksa melakukan operasi guna memulihkan cederanya tersebut. Operasi itu sudah dilalui oleh sang pemain dan kini Florenzi setidaknya memerlukan waktu selama 5 bulan untuk bisa memulihkan kebugarannya ke level terbaik. Pioli bakal rotasi pemain Milan dalam laga kontra Sampdoria. Setelah kemenangan derby akhir pekan ini dan hasil imbang di kandang Red Bull Salzburg, sekarang Pioli perlu memikirkan pertandingan berikutnya melawan Sampdoria. Stefano Pioli dikabarkan sudah memikirkan rotasi yang bisa dilakukannya. Sang manajer akan memberikan istirahat kepada beberapa pemain dalam periode yang sangat berat. Dua perubahan yang paling mungkin terjadi di lini pertahanan dan lini tengah, dengan Milan memiliki 2 pasangan pemain yang telah digunakan secara adil pada awal musim baru. Manchester League sebut Liga Italia lebih loyo dibanding Bundesliga. Manchester League kembali lagi ke Italia saat Bayern Munich bertandang ke markas Inter Milan di San Siro. Ini adalah kali pertama The League menginjakan kakinya di negeri pizza setelah hengkang dari Juventus ke Bayern pada musim panas 2022. Pada pertandingan ini, The League bersama Bayern Munich berhasil mempermalukan Inter 0-2. The League kembali menyinggung soal kurangnya intensitas pelatih yang ia jalani di Italia, sehingga dirinya sempat merasa kesulitan mengikuti ritme pelatihan Bayern di awal-awal bergabung setelah ditransfer dari Juventus. Marco Rose resmi ditunjuk sebagai pelatih baru RB Leipzig. RB Leipzig telah mengumumkan secara resmi bahwa mereka menunjuk Marco Rose sebagai pelatih baru, menggantikan posisi Domenico Tedesco yang dipecat. Dikutip dari laman resmi klub, Rose akan dikontrak selama 2 tahun ke depan atau hingga musim panas 2024 mendatang. Sebagai pelatih, Marco Rose memiliki rekam jejak yang cukup bagus. Ia pernah membesut tim-tim besar di Bundesliga. Saya tidak mengambil alih klub ini sejak pramusim, tetapi apa yang saya butuhkan ada di sana. Tim ini luar biasa, kita tinggal mengimplementasikannya saja, kata Rose kepada sesi perkenalannya sebagai pelatih baru Leipzig. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!